Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita punya soal lagi 5. Oke, yang bisa menjadi target soal benar di UTBK gelombang 2 ini ya. Ini dipilih dari topik-topik yang keluar di gelombang 1 kemarin. Bagaimana? Simak terus ya. 5 soal ini harus benar. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Gas. Oke, ini soal yang pertama. Nah, kalau dilihat tampangnya soal ini kayak horor. Nah, soal-soal yang biasanya agak mengerikan seperti ini biasanya sih mudah dikerjakan. Coba aja ya. Oke, sudah di pause saja. Oke, yuk. X0 adalah rata-rata dari ini sampai X10 ya. Oke, jika data berubah mengikuti pola ini, datanya berubah dengan pola yang seperti ini dan seterusnya sampai ke 10 ya, maka nilai rata-ratanya menjadi bagaimana? Oke, kita manfaatkan data pertama saja dulu. Kalau ada 2 data, logika mikirnya pasti manfaatkan data 1 untuk menjawab data yang kedua. Oke, data 1 ada X1 ditambah X2 sampai X10. Itu sama dengan gimana? Oh, rata-rata. Berarti kan dibagi 10 itu sama dengan X0. Artinya jumlah semua ini, jumlah X1 ditambah X2 sampai X10 itu sama dengan 10 kali X0. Oke, simpan dulu data ini untuk bekal mengerjakan yang kedua. Nah, sekarang kita cek kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua begini, berarti suku pertamanya jadi ini, oke, suku keduanya jadi ini sampai suku 10. Kita lihat aja polanya kan membentuk seperti ini, X1 per 2. Kita kumpulkan saja yang X1, X2, begini kan, sampai X10 per 2, oke, ditambah yang ininya sekarang. Nah, 2, 4, 6, 8. 4 terus 6 sampai 8, berarti sampai berapa ya? 8. Wow, sampai ini n-nya sama dengan 10. Oh iya, kalau 10 mungkin bisa dijumpain manual, bisa, tetapi ini merupakan deret aritmetika. Nah, kita bisa manfaatkan menjumlahkan ini ya kan dengan Sn yang n-nya sama dengan berapa? 10. Oke, 10 berarti gimana? N per 2, 10 per 2, 5. 2A, A-nya adalah 2. 2 dikali 2 adalah 4. Ditambah N-1, 9 ya. 10 dikurangi 1, 9, dikali bedanya berapa? 2. Kita sudah dapat jumlah yang ini kan, 5. Ini berapa? 11. Bener ya? 11, 18. Dalam braket tambah ini 22. 22, 110. Nah, yang jumlah yang angka bulat ini adalah 110. Tinggal kita modif yang ini ya. Modif ini kan bisa jadi apa? X1 plus X2 sampai X10, oke, per 2 kan boleh, atau dikalikan setengah di depannya. Nah, sudah tahu arahnya, maka rata-rata di kondisi kedua itu kan gimana? Setengah dikali X1 sampai X10, oke ya, ditambah berapa? 110 per berapa, rata-ratanya kan per 10, sama dengan kita nggak tahu. Nah, ini mau dicari sekarang. Yang ini itu nilainya sama dengan berapa? 10x0, maka ganti aja ini setengah dikali 10x0, oke, ditambah 110 per 10. Nah, kan sudah kelihatan kan? Oke, gimana kelihatannya? Ini kita bagi 10 semua bisa, suku ini kita bagi 10 hilang 10-nya, suku ini kita bagi 10 hilang 10-nya, tinggal 11. Tinggal berapa? Setengah x0 ditambah 11. Setengah n tambah 11. Mudah kan? Insya Allah teman-teman pasti bisa ya, harus bisa, karena ini muncul deret-deret ini di gelombang 1 kemarin. Sekarang kita ke soal yang kedua. Gas. Set, ini soal yang kedua, pertidaksamaan. Kemarin juga muncul, modelnya mirip nggak? Oke, sekarang kita cek himpunan penyelesaian pertaksamaan ini. Nah, saya punya cara yang lumayan jitu ya untuk mengerjakan ini. Kita tinggal langkah pertama, tentukan pembuat nolnya. Pembuat nolnya dari nilai mutlaknya. Yang pertama nilai mutlak dari berapa? X-1, berarti pembuat nolnya adalah X sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah berapa itu? X saja sama dengan 0. Ya sudah, ini pembuat nolnya, kita dapat ini. Kemudian kita tinggal main ingat-ingat sifat-sifat dari nilai mutlak. Kita punya yang pertama X-1, mutlak X-1 itu bisa bernilai X-1 sendiri jika kondisinya apa? X-1 lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan 1. Kita simpan
bisa bernilai min dalam kurung X min 1 jika X min 1 kurang dari 0 atau X-nya kurang dari 1. Kita simpan batas-batas ini. Ingat ya, simpan batas-batasnya. Kemudian data yang kedua gimana? Mutlak kedua adalah mutlak X. Nah, ini bisa bernilai X itu sendiri. Syaratnya jika X-nya lebih besar sama dengan 0, atau bisa bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, ini logika berpikir matematik yang benar. Dengan begini kita akan mempersingkat waktunya nanti. Oh iya, gimana caranya? Oke, kita cek aja. Tentukan saja daerah 1, daerah 1, daerah 1. Daerah pertama adalah daerah yang di sebelah kiri. Karena batas yang paling kecil adalah berapa tadi? Pembuat nolnya 0 dan 1. Nanti logikanya kan ada 0, 1, ada daerah sebelah sini, sama daerah sebelah sini. Kita pilih daerah yang sebelah sini dulu, X kurang dari 0. Di daerah X kurang dari 0, maka kita masukkan sifat-sifat ini. Ini bagaimana? X min 1 kalau kurang dari 0, kalau kurang dari 1 saja dia bernilai ini. Berarti kalau kurang dari 0 ya masukin aja min X min 1. Udah gitu aja, ngikutin aja. 2 dikali X-nya kalau kurang dari 1 jadi min X. Ngikutin aja ini. Lebih besar min 3. Oke, kita masukin min X plus 1, min plus ya 2X lebih besar min 3. Jadi berapa? Jadi berapa? Ayo, jadi berapa? Ini X, berarti lebih besar dari min 3. Ini pindah jadi min juga, jadi min 4. Kita dapat ini. Berarti di daerah ini ada solusi gimana? Daerah sini ada solusi gimana? X-nya lebih dari min 4 kurang dari 0. Simpan ini. Kemudian kita tentukan daerah 2. Daerah 2 yang sebelah sini kan, ini ada 0, 1 tadi ya. Berarti antara X lebih besar sama dengan 0, dan kurang dari 1. Oke. Kenapa kok ada sama dengannya? Kita ngikuti yang ini. Di 0 itu ada kurang dari 0 dan lebih besar sama dengan 0. Kita tinggal masukin aja. Di kondisi lebih besar sama dengan 0, bagaimanakah X min 1-nya? Lebih besar sama dengan 0 masih dari lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 1, berarti kan dia masih kategori yang ini kan. Oke, masukin aja sini min X min 1 dikurangi 2, X-nya jadi gimana? X-nya kita masukin, kalau lebih dari 0 dia bernilai positif. Lebih dari enggak ada sama dengannya, lebih dari min 3. Kita masukin aja min X plus 1 min 2X lebih dari min 3. Kita dapat min berapa ini? 3X lebih dari ini pindah ke sana min 4. Berarti X-nya kalau kita bagi min 3 semuanya jadi kurang dari, iya betul, 4/3. Nah, karena X-nya kurang dari 4/3, daerah ini sudah confirm bener kan gitu ya. 0 sampai 1 itu kan bener kurang dari 4/3, berarti ini sudah masuk daerah hasilnya. Oke, kita cek lagi kondisi yang ketiga. Daerah yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 1. Kenapa ini? Oke, nah kita ngecek aja. Kalau lebih dari 1 berarti tadi persamaannya X min 1 ya, itu jadi apa? Jadi prok kan gitu ya. Jadi ini X min 1 min 2, X-nya ya jadi X, karena kan lebih besar daripada 0, dia sudah positif. X lebih besar min 3. Kita dapatin ini jadi min X, kita pindah ke sini jadi besar dari min 2 ya, berarti X-nya kurang dari 2. Oke, kita sudah dapat data di daerah ini apa? X-nya kurang dari lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 2. Kita gabungin ketiganya tadi. Yang mana? Ini, terus yang ini dan yang ini. Berarti daerahnya gimana? Oke, ada min 4, ada 0, ada 1, ada 2. Yang pertama ini di daerah ini, yang kedua di daerah 0 sama dengan ini kan, X lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 1. Berarti ini masuk daerah sampai ke sini. Oke, daerah 2. Daerah yang ketiga gimana? Sama dengan 1 ini ya, dan kurang dari 2. Berarti solusi totalnya, daerah hasil totalnya adalah X lebih dari sama dengan min 4 dan kurang dari 2. Beres kan ini? Yang mana ini? Yang A. Mantap. Oke, kalau teman-teman sudah paham itu cepat mengerjakannya daripada kita cari satu persatu. Oke, kita gas ke soal yang ketiga. Ini soal yang ketiga, limit. Biasanya limit menjadi momok horor. Wah, gitu. Tapi kalau yang seperti ini, insya Allah teman-teman bisa lah.
Oke, caranya bagaimana? Kita prosedurnya ngecek, masukin aja satu-satu, coba aja ini nanti pasti 0 per 0 kalau dimasukin. Kalau 0 per 0 kita nggak boleh dan kita harus cari alternatif lainnya. Cara yang termudah, lihat di sini ada x-nya, ada x-nya, ada x-nya, kita bisa faktorin. Jadi limit x mendekati 1, x-nya kita keluarin, tinggal x kuadrat min a plus 1x, kan gitu ya, plus a. Oke, per berapa? Simpan dulu yang ini, x kuadrat min a. Terus ini jadi tan x min 1. Oke, begini kan? Yang ini bisa difaktorin kah lagi? Oke, bisa ternyata. Kenapa? Karena di sini ada kalau dikalikan sama dengan a, kalau dijumlah sama dengan min a plus 1. Berarti faktornya x ya yuk min a. Aha. Dan x min 1 ya, min 1. Oke, coba jumlahin aja, kalikan, hasilnya pasti ini. Maka limit ini bisa kita rubah jadi limit yang mendekati 1 tadi ya, ini x dikali x min a x min 1 per apalagi itu. Oke, x kuadrat min a. Oke, x kuadrat min a dikali tan x min 1. Oh, ini kurang-kurang set. Nah, kita bisa masukin kan ini. Masukin kan? Masukin aja. Limit 1 kita pecah di sini. Kan ini kita pakai sifat limitnya tangan. Jadi yang ini kita masukin dulu ke sini jadi 1 min a. Oke, per yang ini kan 1 kuadrat ya, 1 min a, coret set. Ini limit x mendekati 1 x min 1 per tangan x min 1. Kita punya sifat tangan tapi x mendekati 0. Nah, ini gimana? X min 1 x min 1 kita masukin aja kan, jadi 0 per tangan 0. Maka sifat ini sama dengan yang limit mendekati 0 bx per tan ax. Itu ya, ingat-ingat ya, berarti koefisiennya tinggal kita 1, di sini koefisiennya 1, berarti limit ini adalah 1 dikali 1, hasilnya tinggal 1. Nah, begitu, bisa kan? Yang keempat, gas. Ini soal yang keempat, berbau apakah ini soalnya? Simak terus, coba aja di pause, kerjakan. Udah. Oke. Lumayan ini, kalau waktunya mungkin 2 menit lah selesai nih. Cuma kita nggak perlu mikir yang aneh-aneh, kita gampang mengerjakan ini. Gimana? Oh, fx nya melalui titik ini. Oke ya, jika f aksen x turunannya dari x itu sama dengan ini, maka luas daerah yang dibatasi oleh y ini, sumbu x, sumbu y, dan garis x sama dengan 2. Kata kuncinya kita harus nyari fx. Gimana caranya? Ya, fx itu kita integral dari apa? F aksen x, berarti integral dari 2x plus 2 dx. Nah, hasilnya gimana? 2x diintegralkan jadi 2x per x. 2x per x. 2x ini kan makanya jadi 1 plus 1 2 per 2 kan, gitu, jadi x kuadrat aja. Ditambah ini 2x plus c, karena ini integral tak bentuk. Kita dapat ini kan bentuknya. Nah, sekarang kita manfaatkan data ini adalah x, ini adalah y. Kan gitu ya, titik ini. Masukin aja y-nya, fx-nya adalah y. 12 sama dengan x kuadratnya 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 ditambah c, ini berapa? 9, ini 6 ditambah 15, berarti c nya 12 dikurangi 15 minus 3. Kita dapat fx utuhnya jadi gimana? X kuadrat plus 2 kok gini sih? X kuadrat plus 2x min 3. Nah, ini tindung. Nah, kita sudah dapat ini. Kalau sudah dapat ini, kita tinggal nyari bagaimana luas daerah. Pakai integral luas kan. Nah, kita harus tahu gambaran dari grafiknya. Perkiraan aja, nggak usah sulit-sulit gambarnya ya. Ini koefisien A-nya adalah 1, berarti A-nya lebih dari 0. Maka gambar kurvanya nanti akan begini. Buka ke atas. Oke, kayak orang berdoa ya. Oke. Semoga teman-teman lolos, amin. Oke. Ya, itu ya. Terus apalagi yang penting kita cari titik potongnya sumbu x, sumbu y. Iya kan? Di sumbu x kita titik potongnya sumbu x kita sama dengan ini 0. X kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Faktorin aja x min plus 3. X min 1 sama dengan 0. X sama dengan min 3 atau x nya sama dengan 1. Ini titik potongnya di sumbu x. Oke ya, berarti x3, x min 3 dan x1. Kemudian di sumbu y, kalau di sumbu y gampang aja, masukin ketika datanya apa, x nya sama dengan 0 kan gitu kan.
Nah, masukin aja ke fungsi itu, berarti titik potensi sumbu Y sama dengan X-nya 0 kuadrat 0 tambah 2 kali 0 0 min 3, berarti Y-nya sama dengan min 3. Nah, kita punya sketsa gampang-gampangan. Set. Gini ya, dia motong di X1, 1, min 1, min 2, min 3. Berarti dia motong di sini dan di sini. Motong sumbu Y di min 3, berarti 1, 2, 3. Kira-kira di sini. Berarti grafiknya tadi dangak ke atas atau menghadap ke atas, kira-kira aja kan begini, kira-kira aja, kita nggak usah gambar perfect banget kan gitu ya. Set, begini. Nah, kira-kira aja begini kan. Oke, kalau sudah kita tahu kira-kiranya seperti ini, kita cek X2 itu di mana, karena grafiknya nanti akan dibatasi X sama dengan 2. X sama dengan 2 di sini, kita gambar aja. Set ini ya. Maka daerah mana yang kita hitung? Iya, daerah yang sini kan dibatasi grafik ini dan apa tadi, sumbu X, garis X2 dan sumbu Y, berarti mana lagi? Yang sini. Oke, ya kan? Nah, ini yang dibatasi sumbu Y. Set ini. Nah, kita hitung satu-satu sekarang. Beres sudah. Ini berarti integral dari yang atas adalah ini garis apa ini? Garis apa? Y sama dengan 0, berarti kan 0 min, ya kan gitu. Fx nya X kuadrat plus 2x min 3, batasnya dari mana? 0 sampai ini tadi potongnya 1. Oke, dx minnya tak keluarin jadi min, hasil integralnya gimana? Oke, sepertiga x pangkat 3 ditambah 2x per 2, x nya pangkat kuadrat jadi x kuadrat min 3x. Masukin batasnya dari 0 sampai 1. Kita bisa hitungkah ini nilainya? Masukin aja sepertiga kali 1 pangkat 3 ya tetap sepertiga, ditambah x kuadratnya tetap 1 min 3x dikali 1 ya 3, dikurangi semuanya kan mengandung x berarti 0. Tinggal hitung aja. Ini minus 2 ditambah ini jadi berapa? Ini kan ada minusnya di depan ya, jangan lupa loh ya. Oke, nah minus ini berarti minus 2 ditambah sepertiga, 6/3 minus 6/3 5/3. Oke, minus 5/3 berarti minus sama dengan 5/3. Yang daerah ini hasilnya 5/3. Yang daerah ini gimana? Kita hitung lagi. Integral yang atas jadi apa? Yang x kuadrat plus 2x min 3 dikurangi y sama dengan 0 kan gitu. Batasnya dari mana? 0 sampai 1 sampai 2 kan? 1 sampai 2. Batasnya 1 sampai 2 dx. Oke, kita masukin aja hasil integralnya. Ini gimana? Kayak ini tadi kan, sepertiga, nggak usah mikir lagi kan, sudah ada itu x kuadrat min 3x. Masukin batasnya dari 1 sampai 2, 1 sampai 0, 2 ini 2. Nah, 2 batasnya kan 1 sampai 2. Nah, sekarang kita masukin aja lagi. Ini masukin sama dengan 2 sepertiga, x 2 pangkat 3 itu 8. Oke ya, ditambah x kuadrat itu 2, x kuadrat 2 pangkat 2 4. Oke, kurangi 3 dikali 2 berarti 6. Oke, dikurangi lagi batasnya 1, masukin yang nilainya ini sama dengan 1. Ketemu berapa tadi? Iya, kita perlu ngitung dah. Ayo. Kalau dimasukin batasnya sama dengan 1 kan dia ketemu ini kan, minus 5/3. Berarti dikurangi minus 5/3. Oke, kita masukin aja. Di sini jadi 8/3. Oke, ditambah ini jadi minus 2. Ini kan plus 5/3. Jadinya gitu ya. Ini kan ditambahkan dengan ini hasilnya. Oke, kalau ditambahkan, sip. Oke, sebentar. Kita masukin, kita jangan sampai salah masukin data ya. 1, 2, min 3. Bener ya? Oke, bener. Berapa ini? Masukin aja. Coba ditambahkan, berarti ini ada 5/3 tambah 5/3 10/3 ditambah 8/3 jadi 18/3 dikurangi 2 itu berarti 6/3. Ketemunya berapa nih? 12/3 ya, sama dengan 4. Oke, bener 4 ya. Coba cek. 4. Mantap. Bisa. Kita ke soal yang kelima, Bur. Ini soal yang kelima. Silahkan coba aja. Diketahui B-nya sama dengan ini, C-nya ini, dan determinan dari matrik BC adalah K.
Oke, apa yang kita dapatkan nanti? Tunggu aja. Oke, garis ini dan ini memotong titik A. Oke, ada data lagi itu. Maka persamaan garis yang melalui A, berarti A nya diperlukan untuk menyusun persamaan garis dan bergradien K. K-nya bisa dicari dari sini. Oke, itu ya. Karena apa? Y min YA sama dengan MX min X-nya A. Nah, ini koordinatnya kita cari dari data yang ini, dan M-nya adalah K. Kita cari dari sini. Oke. Sekarang kita lanjut ke sini, berarti kita cari BC dulu. B dikali C adalah ini kali ini, langsung ya. BC itu sama dengan, oke, 3 dikali 0, 0. Terus 1 dikali 3, bisa kan teman-teman? Ini cepet ya. 3 dikali 2, 6. 1 dikali min 6, berarti min 6. 0, 2 kali ini 0, tambah 0. Ini 4, ini 0. Oke, kita dapatkan apa? Bentuknya 3, 0, 0, 4. Oke, dapat. Berarti determinannya BC, K itu determinan BC tinggal ini kali ini dikurangi ini kali ini. Ya, ketemu 12. Masukin 12 ke sini nanti ya. Oke, sekarang kita cari koordinatnya A dengan dua data ini. Dua data ini bisa kita eliminasi. Oke, gampang kan? X plus Y sama dengan 1. Kita langsung hilangin Y-nya, ditambahkan. Ketemu 3X sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan 2, dapat. Kalau X-nya sama dengan 2, dari sini ketemu 2 ditambah Y sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan minus 1. Berarti ini YA dan ini XA, masukin ke sini. Yuk, gampang kan? Y min YA adalah min 1, berarti plus 1, ya jadinya sama dengan M. M-nya adalah K itu tadi 12, X min XA-nya adalah 2. Oke guys, ketemu Y. Kita susun dalam bentuk begini kan, berarti kita oke, Y plus 1 biar di sini. Oke, pindah ini jadi ke sini jadi min 12X. Ini min 24 jadi plus 24. Oke, Y min 12X plus 25 sama dengan 0. Adakah yang ini bentuknya? Oh, yang B, becak teman-teman. Oke, 5 soal itu sebenarnya mudah, dan tinggal teman-teman bisa cepat mengerjakan atau tidak. Semoga sukses. Dadah.